Yep. Should I send for the script? Okay. Yeah, please. Okay, class, attention. Ready! Sit nicely. Hap. Raise your hands up. Pray before study. Oh God, give me knowledge and good understanding. Amen. Amin, thank you so much, leader Ririn, for opening the class. Yep, that is the way we open and close the class. Actually, there is already the script in our WhatsApp group. Special for today, I'm gonna copy there. I'm gonna copy and send into our Zoom chat and also WhatsApp group. Nah, itu skripnya ya. Di Zoom chat ada, di WhatsApp group juga ada. Kalau WhatsApp group, should I send again? Ada sih, yang paling atas. Oke lah ya. I gonna send as well. Dan you may check both in our WhatsApp group and also in Zoom chat. Yep, after being opened by leader Ririn, right now this is it, the module we have. Can you see my sharing screen? Kelihatan nggak? Grammar basic 1 or grammar 1. This is the appearance, covernya, preface. There are many materials, part of speech, noun, adjective, pronoun, verb, conjunction, adverb, preposition, 16 tenses, simple present, and question word. Karena sekarang adalah first meeting, berarti kita akan bahas part of speech, noun, and adjective. Sebenarnya part of speech-nya tuh sampai sini. Nah, kita dua dari bagian part of speech, yaitu noun and adjective. Di modul kamu ada penjelasannya apa itu part of speech. Ada yang mau bantuin saya untuk bacain? From here until here aja. I want to try first. Sendirian, please. Thanks. Yeah. Part of speech. Part of speech adalah hal yang pendasar yang harus diketahui oleh pembelajar bahasa Inggris. Dalam materi ini, kita akan belajar bagaimana kita dalam bahasa Inggris itu digolongkan. Terdapat 8 penggolongan kata, yaitu the first pronoun atau kata ganti, or pronoun, berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Contoh, I, you, we, they, say, she, he, it, my, us, them, her, myself, mine, dan lain-lain. The second adjective, kata sifat, berfungsi untuk menjelaskan pronoun ataupun noun. Contoh, handsome boy, kind person, smart student, dan lain-lain. The third, noun, kata benda, berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Contoh, book, car, tree, ghost, god, wine or wine ya, sir? Which one? Wine ya? Which one? Oh, win. Wine. Oh, Angin. wind, oxygen, water, dan lain-lain. And the last one, conjunction or kata sambung, berfungsi untuk menghubungkan dua hal yang setara seperti noun and noun, verb, and sentence and sentence. Contoh, you and I, apple or banana, red and white, I sleep because I am tired. Oke, jadi ini super duper basic ya dari pembelajaran bahasa Inggris khususnya di structure atau grammar, yaitu part of speech. Ini belum selesai ya, masih ada bagian keduanya. Tuh.
ada 8, tapi kita kesini dulu ya. Jadi part of speech itu yang tadi Sister Ririn baca, kalau kita singkat, dia adalah kelas kata, penggolongan kata dalam satu kalimat dipecah-pecah masuknya ke golongan yang mana. Yang pertama, apakah dia pronoun, ataukah dia adjective, ataukah dia noun, atau conjunction, atau selanjutnya ada adverb, verb, interjection, sama preposition. Fungsinya untuk apa? Fungsinya karena kita adalah adult learner, kalau misalnya dalam satu kalimat I am handsome, nah handsome itu kan kelas katanya adjective. Kamu kalau udah tahu itu satu kalimat itu I am handsome, tinggal diganti aja kan adjektifnya handsome dengan yang lain yang kamu mau produce. Misalnya I am smart, I am diligent, gitu ya. Jadi instructionnya tolong ganti adjektifnya aja. Oh, berarti kamu tahu tuh kelas kata yang handsome adalah adjektif, berarti saya akan ganti lagi dengan yang lain yang setipe. Bisa handsome, bisa smart, bisa diligent, bisa overwhelming, bisa kind, bisa lain-lain ya. Nah, itu fungsinya sih. Kita tadi udah baca pronoun sampai conjunction. Sekarang ada 4 lagi. Siapa yang mau baca from here until here? Hatim ya? Maybe I want to try it later. Ya, Hatim please. Glad. You know, nomor 5, adverb, kata keterangan atau adjective, berfungsi untuk menjelaskan abas, adjective, verb, adverb, maupun sentence. Contoh, she walks slowly, itu adalah adverb menjelaskan verb. Extremely easy, itu adverb menjelaskan adjective. Nomor 6 itu verb, kata kerja, berfungsi sebagai predikat. Contohnya, sleep, study, run, jump, dan lain-lain. Nomor 7 itu injection, kata seru, berfungsi untuk mengabarkan ekspresi atau perasaan. Interject. Contoh, wow. Interjection. Oh, interjection ya, interjection. Interjection, kata seru, berfungsi untuk mengabarkan ekspresi atau perasaan. Contoh, wow, ouch, awesome, fantastic, dan lain-lain. Nomor 8, preposition atau kata depan, berfungsi untuk mengawali sebut keterangan. Contohnya, in the office, at home, on the tree, after getting up, dan lain-lain. 8 macam part of speech ini bisa disingkat sebagai pancakip, dilihat dari inisialnya. Itu Mister. Ini digunakan agar mempermudah kita mengingat nama-nama penggolongan kata dalam bahasa Inggris. Oke, supaya mempermudahkan ya. Jadi sama juga dengan grammar pada umumnya, ada tenses, ada gerund, ada to infinitive, semuanya digunakan untuk mempermudah. Sebagai pembelajar yang sudah dewasa, kalau anak kecil sih nggak usah ya, ini kan limited doang. Tuh ya. Jadi mempermudah intinya. Kita bisa singkat 8 penggolongan kata dengan pancafif. Tadi P-nya ada yang tahu apa? Preposition. Ya, bisa. Berarti kalau P yang ini eh, kan disingkat pancafif. Noun. Apa, Seri? Pronoun. Pronoun. Ya, jadi yang pertama ini pronoun, yang ini preposition ya. Oke, udah 2. Sekarang yang A. Mister, Apa? Adjektif. adjektif, Adjective. N. noun, Noun. Noun. C. Conjunction. Conjunction. adverb, Adverb. verb, Verb. Interjection. Interjection. Ingat aja pancafif. Preposition. Tujuannya udah tahu, jenis-jenisnya udah tahu, fungsinya juga udah tahu. Sekarang kita masuk ke yang
hari ini tadi seperti saya bilang ya, pronoun dan adjective. Kita akan breakdown semuanya satu-satu. Tapi khusus hari ini kita dua ini ya, pronoun dan adjective. Yang pertama adalah pronoun, kata ganti. Pro itu artinya mendukung, noun itu kata benda. Jadi dia mendukung kata benda yang mungkin udah disebutin sebelumnya, atau menggambarkan noun yang kita maksud, makanya disebutnya pronoun, kata ganti. Berfungsi sebagai subjek bisa, objek juga bisa, atau nanti ada refleksif, ada possessive adjective, ada possessive pronoun nanti ya, di bawah tuh ada tuh. Sekarang kita secara umum nih, contohnya I, you, we, they, she, he, it, them, her, myself, mine, dan lain-lain. Itu adalah pronoun, kata noun tapi yang berfungsi menggantikan, namanya pronoun. Lalu yang kedua adalah adjektif, kata sifat, disingkat ADJ. Kalau yang tadi disingkatnya pronoun. Berfungsi untuk menjelaskan kata noun. Jadi atau noun. Jadi noun itu dijelaskan sama adjektif. Ini kan noun nih. Yang jelasin siapa? Adjektif. Handsome boy. Boy yang ganteng. Kind person, orang yang baik. Smart student, murid yang pintar. Jadi fungsinya itu dia menjelaskan. Tapi ya artinya kata sifat. Kata sifat itu apa? Yang menjelaskan kata benda. Oke, sudah secara umum. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pronoun? Sudah bisa diterima? Sudah, Sir. Ya. Kenapa pronoun udah di bawah? Biar berurutan. Mau pronoun dulu atau noun dulu? Saya baru tahu dia ada di bawah. Biar berurutan, noun aja dulu ya. Ini kan setelah pancavif dia noun. Saya khawatir lupa kalau dilengkap. Berarti itu pronoun kita skip, kita ke yang noun. Nah, yang ini ya. Nah, noun itu ya sama. Kalau ini pronoun, ini noun doang. Nah, fungsinya sebagai subjek dan objek. Yaitu contohnya book, car, tree, ghost, god, wind, oxygen, water, dan lain-lain. Itu yang noun ya. Nah, kenapa mesti dipelajarin? Karena noun nanti ada jenisnya. Jadi kita noun dulu ya, noun dan adjective. Kenapa mesti dipelajarin? Karena ada countable, ada uncountable. Oke, countable noun disingkatnya NC, dapat dihitung. Bisa diawali an, de, sama numeral. Numeral itu satu, misalnya one person, two people gitu, ada angkanya. Contohnya nih, a book. Nah, ini two books. Ya kan ada numeralnya. Kalau a book. An apple. The student. Ini ada beda sama an, bedanya apa? Kalau misalnya kata awalnya adalah huruf, kalau ini kan konsonan. Lawannya konsonan apa? Vokal. Apa? Vokal bukan, Sir? Vokal, betul. Iya, saya lupa tuh. Ya, betul. A, I, U, E, O ya. Maka pakai en. Jadi kalau vokal pakai en, kalau konsonan pakai e aja biasa. Oke, kita bagi dua. Noun ada singular, ada plural. Kalau yang singular ini, kalau yang plural ini contohnya doang ya. Misalnya book pakai s aja, books kalau pluralnya. Car
cars. Story, stories. Penulisannya agak beda ya, karena dia berujung y. Key, keys. Ini berujung y, tapi sebelumnya i vokal. Jadi pakai s saja. Kalau ini r, jadi stories. Knife, nah dia punya sendiri ya, knives. Namanya regular noun. Perubahannya dari sini ke sini cuma ditambahin s doang, namanya regular. Kalau yang irregular, perubahannya nggak jelas. Man, mean, child, children, sheep nggak berubah, sheep, mouse, mice, person, people, deer, deer. Itu ya. Jadi ada dua nih, regular sama irregular. Itu yang countable noun. Contoh, kita pakai yang regular. 2 buku, apa bahasa Inggrisnya? Books. 2 books. Oke. 2 cerita. 2 stories. Ya. 2, sekarang yang irregular ya. 2 anak-anak. Children. Children. 2 anak. 2 anak. 2 children. Ya, 2 children. 2 tikus. 2 mice. 2 mice. 1 tikus. Mouse. 1 mouse. 1 mouse. Gitu ya. Udah paham? Nah, itu dari ya, Ririn kenapa? Sir, kalau person, is it okay if I say 2 person, sir? Enggak. Person only for 1 person, Ya. right? Okay. Jadi kalau 2 orang, 2, 2 people. ya begitu. Ini nggak mungkin dijelasin di speaking kan? Yes, sir. Nah, ini yang countable noun. Sekarang yang uncountable. Namanya juga uncountable, berarti nggak bisa dihitung. Kata benda yang nggak bisa dihitung. Disingkatnya NU, bukan MU. Tidak diawali dengan e atau en. Jadi nggak usah pakai e, pakai en, nggak usah. Misalnya sugar, I need a sugar, nggak usah. I need sugar aja. Itu ya. Hitungannya dianggap singular. Jadi karena dianggap singular ya udah nggak usah pakai e, nggak usah pakai en. Nah, ini contohnya nih. The water is salt. Pakai de bisa, pakai e jangan. A water nggak usah. My money is lost. Ini namanya possessive adjective. My, nggak boleh pakai my, pakai your boleh. Yang nggak boleh pakai e atau en. Karena money dan water adalah uncountable. Sekarang lebih spesifik lagi menggunakan tabel. Ini ada uncountable noun. Ada apa aja? Contoh-contoh uncountable noun. Siapa yang mau baca ini? Hafiz, mau bacain Fiz? Yes, sir. Ya, silakan. Uncountable noun or singular. Equipment: soap, meat, honey, sugar, snow, information. Furniture: paper, cake, fish, art, energy, education. Gold: wood, bread, fruit, music, grain, knowledge. Silver: hair, cheese, salt, advice, eyes, homework. Jewelry: food, butter, tea, help, wind, photography. Perfume: perfume, flower, oil, coffee, news, light, intelligence. Oke, itu adalah uncountable noun. Benda-benda yang tidak bisa dihitung ya. Jadi nggak cuma sugar, salt, tapi fruit, fish juga, furniture juga. Pokoknya semuanya ini adalah uncountable noun. Knowledge juga
Uncountable. Ada yang nggak tahu artinya? Tahu semua ya. Sekarang kita mau cari singularnya dan pluralnya dari noun yang ada di sini. Misalnya noun gold, kata benda gold, singularnya, maka pluralnya gold. Body, pluralnya bodies. Man, pluralnya apa? Man. Man. Nah, bacanya meme. Tulisannya M-E-N. Lalu food, Feet. feed. Tulisannya Feet. ya. Tadi di sini. Bacanya min. Oke. Can you fill the blank? Number 5 until 23. Oke, dicoba dulu. Boleh jawab langsung di Zoom chat boleh, WhatsApp group boleh, di modul juga boleh. Up to you. Feel free. Kirim ke WA group juga boleh. How long? 5 minutes? 5 minutes ya. Nanti saya tanya lagi. Udah apa belum? Silakan. The 5 minutes is yours. Ya ya, boleh di situ langsung boleh.
Alright, finish. Not yet. Hafiz sudah belum? Masih sedikit lagi, Mister. Oke, oke. Mister, I'm done. Dan oke, kita cek ya. Number 5. Ties. Apa singularnya? I. Tie. 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 Teroris. Terrorist. Using S ya. Yes. Mouse udah. Fox. Foxes. Using ES. Elf. Elves. EL. P. P. Yes. ES. Elves. Rat. Rats. RAGS. Oke, smoke. Smokes. SMOKES. Bukannya sama smoke. Ada S-nya, Mister. Like this. Emang asap ada pluralnya? Gak tahu. Tapi seingat saya ada. Ada ya. Oke, so can be both smoke and smokes. Knife. Knife. Like this. Like this. Ice cream. Ice. Flies. Fly. Yeah, fly. University. Universities. Like this. Yes. Wife. Berarti kalau Wives using V. using V. like this. Yes. Berarti kalau Hafiz punya 2 istri, berarti gimana? Hafiz has Two wives. Gitu ya, Hafiz. Kalau punya 2 istri, kalau satu wife aja. One wife. Tooth. Without S, sir. Plus S ya? Sorry. Tooth. With Iya. Mango. mangoes. Mangoes. Leaves. Leaf. L. Mangoes using E, sir. Oh iya betul, mangoes ya. Nah, sorry ya. Correct. Haha. Leaf. Using F. F. Dan yep. Anything that you wanna correct again? Correct aja ya. Maybe typo, forgot, atau saya doing mistake. Gak ada? If you Sir, ice cream without S or with S? yeah, this is uncountable. Ice cream. Smoke, yeah, but for me this is uncountable. Tapi ya betul kata Hafiz. Sometimes kita pernah dengar tuh smokes. Atau kalau ice cream memang bule ngomongnya ice cream, ya udah pakai juga.
Tapi itu cuma bisa dihitung jari ya. Jadi enggak, udah semuanya dong, enggak. Man dia pasti min. Ini juga kan, terus juga gigi kan nggak pernah ada yang beda kan. Gitu. Jadi untuk some case saja, nggak semuanya. Oke, itu noun. Sekarang kita mau ke countable uncountable. Nah, ini nih yang tadi live itu countable. Can be both nih kalau keduanya. Tadi tuh kayak smoke itu bisa kedua-duanya. Nah, cherry countable. Live menurut kamu apa? Feeling kamu live? Uncountable. Under. Uncountable. Tornado. Uncountable. Volcano. Uncountable. Music. Uncountable. Uncountable. Meat. Uncountable. Penny. Uncountable. Tax. Uncountable. Taxes. Quiz. Quizzes. Furniture. Uncountable. Tapi bisa juga keduanya. Misalnya nih ya, dalam hal ini misalnya furniture-nya itu banyak. Ya udah furniture. Tapi furniture-nya itu banyak, tapi dari misalnya banyak tapi dari satu jenis, maka furniture. Tapi kalau banyak dari berbeda-beda jenis, bisa furniture. Kayak ikan, di kolam tuh banyak ikan. Kalau dia banyak dari satu jenis, ya bisa pakai fish. Tapi kalau berbagai jenis ikan, ya fishes. Itu bisa, tergantung konteksnya. Bisa pakai logic. Oke, karena kita harus bahas dua, sekarang ke adjective. Atau satu aja, tadi noun dulu. Ada pertanyaan? Karena tadi ada introduction, jadi kita agak lama di introduction. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mau ke individual assessment tentang noun. Singular and plural nouns. Chat. There you go. WhatsApp group. There is as well. Okay, all of you right now come in. Yep, Ririn on the board right now.
Hatip masuk. My son already on the board.
the result of our individual assessment today? Ririn is the first place, Harry the second, and Hatim the third. The fourth, Ryan, Hafiz the fifth, Maisan the sixth, and Ina or Lina the seventh. How is it the question? Easy peasy, medium, or super duper hard? Medium, sir. Medium. Anyone wants to give conclusion for today's topic? This is at the end of our meeting tentang part of speech and noun. Ada yang mau give conclusion or not? Nggak ada. Kalau nggak ada, I'll give back to leader Seri. Nanti leadernya tomorrow Maisan ya. Silakan leader Seri. Ririn ya? Leader Ririn. Iya, Mister. Oke, friend. Nah ini, Attention. ini Yes, sir. Hafiz kenapa nanyanya di WA? Hafiz, kenapa Hafiz? Iya, Hafiz ternyata just silent. Ya, silakan lanjutin lagi. Sorry, saya Hafiz still typing, sir. Oh, soalnya ada dua, yaitu harusnya ada yang salah, ada yang betul, tapi diketiknya itu tulisannya spellingnya sama semua kan? Gitu, itu cuma typo doang, Hafiz. Typo. Yap, saya seririn. Continue. Okay. Yeah. Attention, friends. Ready. Sit nicely. Okay, please respond, guys. Sit nicely. Up. Okay, raise your hands up. Pray after study. Oh God, build up always my intention, spirit, and motivation in English learning. So thank you. Thank you, Teacher Faisal. Thank you, all friends. My God bless you. Bye-bye. Bye-bye. God bless you too. Thank you, Mister. Thank you, Mister.